Dan ini dari Dema FST Uinsa ini. Pertanyaannya dari Eva ini, Dema ini. Pertanyaannya adalah, udah siap, Mbak? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast SI Talk. Yo iki podcast SI. Hari ini kita sudah ada di episode keempat. Episode keempat, dan di episode keempat ini juga ditemani oleh bintang tamu yang tentunya nggak sepele, tentunya yang sangat luar biasa. Siapa itu, April? Mbak Yuli Mbak Eka Yuli Ananta. Eka. Silakan Mbak. Halo Mbak. Semuanya, halo, salam kenal. Kenalin, namaku Yuli Eka Ananta, biasa dipanggil Yulia. Aku prodi sistem informasi tentunya, angkatan 2021. Angkatan 2021. Oke. Keren. Bisa kasih tahu sebelumnya Mbak Yuli itu dari SMA mana? Aduh, Oke, kita Personal banget ya. basa-basi dulu. Personal Nggak banget apa, nih. nggak apa. Nggak apa Jadi ya. aku anak Gresik, mana nih yang anak Gresik gak ada ya di anak sini. Gresik nih. Aku SMA-nya di SMAN 1 Cerme. Tapi namanya sekarang ganti, aku nggak tahu apa. Oke. Kayak nomornya mungkin diganti. Gitu. Gitu. Masuk SI itu pakai bukan. Wah, kayak gini masuk SI Uinsa ini, Iya. Pak Yulia lewat jalur apa Jalur ya? apa? Oh, aku dulu jalur mandiri teman-teman. Oh, jalur Jadi mandiri. abis apply di perguruan-perguruan yang aku impiin, terus gak keterima, jadinya masuk SI Uinsa. Uinsa. Gitu. Oke, tapi tentunya bangga dong sama SI Iya, Uinsa. tentu Oke. bangga banget dong. Oke, kita langsung saja, nggak usah lama-lama, kita masuk ke pertanyaannya, Mbak. Soalnya kita juga ada beberapa pertanyaan yang teman-teman SI Talk sama teman-teman Hima Prosif itu kepingin tahu gitu. Apa yang ada di pikirannya Mbak Yuli gitu. Oke, masuk pertanyaan pertama ya. Oke. Oh, sebelum masuk pertanyaan, Mbak, kan episode 3 yang lalu itu kita SI Talk itu mengundang Mas Juna, dan Mas Juna itu kan peminatannya mengambil apa ya? Manajemen kalau nggak salah, Iya. manajemen di IT governance kan ya. Iya, IT governance. Kalau Mbak Yuli itu mengambil peminatannya apa ya, Mbak ya? Di data science. Data Kalau di science. SI kan ada 3 peminatan. Mm-mm, Ada teknologi, data science, sama IT governance. mm-mm. Nah, aku ngambilnya di bagian data science-nya. Tapi ngambilnya itu nggak yang langsung dari semester 1, bukan. Tapi dari semester 5 kalau nggak salah, pas waktu mau magang. Nah, itu pemilihannya di situ, di semester 6 ya. Oke, berarti data science itu masuk ke peminatan apa ya? Kalau sekarang itu sistem cerdas, Mbak ya? Iya, benar. Sistem Sistem cerdas. cerdas, artificial intelligence. Lalu alasan Mbak Yuli mengambil sistem cerdas itu apa sih? Kalau alasannya, jujur aku nggak tahu alasan spesifik di diri aku, tapi waktu pertama kali masuk SI dulu tuh maunya fokus ke manajemen dulu. Ada nggak dari kalian yang kayak mikir, aku mau masuk nih yang ke ilmu komputer, cuma nggak mau yang kayak Susah-susah, nggak mau ngoding yang berat-berat gitu ya? Terus kan biasanya di informasi di Google itu gini-gini, cuma kan nggak tahu di lapangannya kayak gimana gitu kan. Pas waktu masuk shock dikit, ada ngoding kan. Jadi waktu itu pas waktu mempelajari coding kok susah banget ya, gini-gini. Ternyata di SI itu bidangnya nggak hanya coding aja, tapi di situ ada banyak field gitu yang bisa kita pilih. Waktu itu aku awalnya itu ke manajemen. Seiring berjalannya waktu, kok makin interest ke ngolah data gitu ya. Dan di semester berapa ya, 2, 3 ada visualisasi data. Visualisasi data Mulai dari kalau basis data. mulai Basis data dari dulu kan. Basis data itu kan kita ngolah data-datanya Data, dulu ya. gitu, bikin sistem kecil-kecilan gitu kan. Nah, habis masuk ke visualisasi data itu kayak rasanya kok makin seru Ada gitu. ketertarikan Iya, gitu ya? gitu. Meskipun manajemen juga seru, teknologi juga seru, tapi kayak
Jadi aku kayak ngarahin ke data kayaknya ya gitu. Ada perasaan ya ke data ya. Kalian besok kayak gitu kan pastinya. Hmm. Nah dari situlah timbul kayak rasa penasaran jadinya ambil data aja pas waktu di semester 5 gitu. Oke. Ternyata sangat menantang sekali. Sangat menantang. Sangat menantang. Sangat menyenangkan juga dong. Iya menyenangkan dibarengi ya. Menantang juga. Benar. Tadi awalnya kan Mbak Yuli pengennya manajemen, tapi seiring waktu kan lebih ke sistem cerdas tuh. Iya. Terus katanya juga menantang. Boleh di-spill dikit gak tantangan-tantangan atau kesulitan? Jadi Waktu gini masuk kan sistem cerdas. awalnya aku manajemen nih. Iya. Pemetaan buat magangnya aku milihnya minatnya di sistem cerdas. Iya. Tapi proyek yang aku dapat malah di teknologi. Bayangin kalian. Pusing kan? Nah, jadi itu tantangannya ya di situ tadi ngehubungin teknologi sama si data ini kan. Jadi itu yang bikin pusing. Terus di samping itu biasanya itu anak data juga belajar manajemen gitu kan. Gimana manajemen data bisa jadi informasi bagi halayak umum gitu kan. Jadi ya muter di situ pusingnya. Gimana sih ini datanya bisa ngasih informasi yang lebih mudah dibaca oleh audiens atau kayak gimana kayak gitu. Ngodingnya ya tahu sendiri lah ya dari kalian. Ya Emang bagian pusingnya itu tantangannya itu, tapi kita dari situ kayak belajar lebih tahu lagi dan improve your skill gitu. Jadi dengan tantangan itu kita juga bisa belajar. Oh ini Iya, data itu seperti ini gitu ya. benar. Dan nggak fokus di satu aja kayak oh ternyata manajemen ini berguna loh buat belajar data. Ternyata teknologi itu ada hubungannya loh sama data gitu kayak gitu. Jadi tahu gak hanya satu sisi aja gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita itu juga sudah mendengar berita nih bahwa Mbak Yuli ini salah satu mahasiswa SI yang habis bahasanya itu luar biasa, saking luar biasanya. Dia ikut program student exchange ke Kumamoto University di Jepang. Luar Wah, biasa. biasa. Tepuk tangan. Sebenarnya bukan salah satu kayaknya, salah dua. Salah dua, iya. Karena aku termasuk mahasiswa kedua yang berangkat ke Kumamoto University. Jadi sebelumnya itu udah ada angkatan 2020. Jadi aku mahasiswa keduanya sih. Iya. Okay. Semoga nanti kedepannya nambah terus. Oh pasti ada lagi. Oh ada kok satu, aku tahu itu. Iya ada. Iya ada ya satu cewek ini berangkat. Soalnya nanti akan terus menerus generasi ke generasi. Amin. Akan ada yang berangkat student exchange. Kalau bisa semua angkatannya dia. Lu sepi, amin. Cuma nanti sepi kampusnya, Mbak. Kampusnya sepi nanti. Iya. Oke. Ini Mbak, aku pengen tahu nih. Awalnya gimana sih bisa kepikiran ikut student exchange ke Kumamoto itu gimana? Jadi ceritanya lumayan panjang sih. Dari prodi biasanya kan tahu ya kalian di share di grup. Oh iya ada kan. kayak posternya gitu. Iya kayak gitu. Nah aku tuh sempat baca, cuma waktu itu aku nggak ada ketertarikan karena aku consider lagi buat ikut atau enggak, karena waktu itu kan lagi magang, udah mau masuk semester 7 dan di semester 7 juga mata kuliahnya tinggal dikit, jadi mau fokus skripsian aja gitu, nggak mau ikut yang lain-lain. Tapi sebelumnya juga udah pernah nyoba, cuma ya gitu nggak keterima. Terus pada suatu hari pas waktu lagi magang, kalau nggak salah pas waktu jam istirahat, sebelumnya itu dosennya udah keluar-keluar gitu loh yang nge-share informasi buat seleksi itu tadi. Nah temanku itu banyak yang ikut seleksinya offline di kampus, cuma aku nggak ikut. Emang aku kan udah mempertimbangkan kalau emang nggak ikut gitu, udah semester segini gitu kan. Terus tiba-tiba pas waktu makan siang di kantin instansi magang aku, itu di chat sama buka prodi, Mbak gini gitu. Terus akhirnya aku jawab lah sambil nanya-nanya dikit, kan aku masih belum ada gambaran. Terus habis itu sama dosen buka prodi itu kayak gimana sih kalau nggak datang aja tadi gitu kan. Terus akhirnya
mungkin gak dijawab chat aku yang buat nanya-nanya gitu. Terus akhirnya nggak ada info lagi. Terus ternyata dibuka nih seleksi online. Ya udah aku kayak nyoba dengan persiapanku yang minim, kayak kan itu sekitar jam 12 atau sekitar siang ya, pokoknya jam makan siang. Terus tesnya itu habis asar jam 3-an gitu. Jadi mepet banget kan persiapan buat wawancara itu apa aja gitu. Mendadak banget gitu ya. Iya, apalagi harus pakai bahasa Inggris ya kan. Terus akhirnya ya udah deh, nggak apa-apa gitu, ikut. Akhirnya ikut. Pas waktu itu di seleksi online-nya tuh cuma berdua, aku sama temanku cowok ada satu. Awalnya tuh sharing-sharing dulu kan dari alumni yang sebelumnya itu. Yang berangkat ke Kumamoto. Sharing-sharing. Aku kira nggak ada ini kan, nggak ada seleksi atau apa, karena sharing-sharingnya tuh lumayan lama. Terus waktu udah sharing-sharingnya selesai, terus aku tanya, Bu ini ada seleksi? Iya, habis ini seleksi, nanti gantian. Kamu dulu yang masuk, nanti gantian nanti temanmu yang masuk gitu. Akhirnya ya udah seleksi itu wawancara. Terus habis wawancara itu nggak tahu nih hasilnya aku diterima seleksi atau enggak, aku nggak tahu. Terus tiba-tiba beberapa hari kemudian sama sekretaris prodi dikasih formulir bentuk Excel gitu. Nah formulirnya tuh tentang form apply ke Kumamoto. Terus akhirnya, Mbak ini tolong ya diisi gitu. Dan waktu itu karena mungkin aku nggak cari tahu lagi, jadi aku ya udah ngisi seadanya aku. Dan persyaratannya tuh nggak dikit gitu kan. Posisinya itu project magangku belum selesai, dan juga kepikiran dong di seminar hasil magang kayak gimana. Dan waktu itu juga aku ada ngerjain proposal skripsi. Jadi aku kayak, ini persyaratan student nations banyak banget, banyak yang belum harus di-upgrade gitu kan. Jadi harus diusahain lebih lagi. Terus habis itu mikirin proyekan ini, habis itu nyusun skripsi ya. Bayangin ya itu sesetres apa. Langsung dihajar Iya. banyak tugas. Dan waktu itu struggle-nya itu pas waktu ngisi persyaratannya itu, aku nggak tahu, nggak nanya, ya itu kecerobohan aku nggak nanya deadline-nya itu kapan dan nggak baca gitu kan. Jadi aku santai, aku ngerjain proyekku dulu, aku bener-bener struggle di proyekku magang dulu ini, soalnya yang paling deket deadline-nya di seminar hasil magang ya kan. Terus abis itu ada beberapa persyaratan yang telat, kan ada banyak nih, kayak mulai dari isi formulir ada 2, terus persiapan health certificate-nya juga ya kan, terus tes bahasa Inggrisnya juga, banyak sekali, ada pokoknya ada 12-an kalau nggak salah, kalau aku ingat itu. Kayak surat rekomendasi juga, tapi sebenarnya yang sulit-sulit ya yang aku sebutin tadi. Terus pada akhirnya pas waktu telat kan, deadline-nya tuh hari Jumat. Aku nggak dikasih tahu kayak sebelumnya tuh nggak dikasih tahu kayak, Mbak besok ini deadline-nya ngumpulin. Enggak, jadi hari itu Jumat itu bilang kalau Mbak deadline-nya hari ini jam sekian, nanti ditunggu nanti sore. Aku langsung, Pak ini kurang 2 persyaratan lagi. Dan kayak ngurusin paspor itu kan nggak yang langsung jadi. Nggak nih. instan, iya. Nah kecerobohan aku itu nggak dari pas waktu habis dikasih form aku nggak langsung ngurus gitu kan. Aku nyelesain project magangku dulu gimana caranya itu. Akhirnya aku nge-message lah ini sekretaris prodi, Pak ini gimana gini. Terus nggak dijawab nih sama bapaknya, kayak mungkin cari solusi mungkin ya sama dosen-dosen lainnya. Terus akhirnya Sabtunya itu aku ada tes. Nah hasil tesnya ini harusnya kan diminta Jumat juga kan. Aku langsung ditelepon sama salah satu staff di international office-nya punya Winsa. Bu siapa aku lupa. Pokoknya, Mbak ini tolong paspornya nanti dikirim ke saya ya, gitu kalau sudah jadi. Terus, nggih Bu, di situ posisinya aku udah kayak, ini gak akan terima juga nggak apa-apa deh. Ini juga kesalahanku dari awal gitu kan. Kayaknya Senin udah aku kirim ke ibunya. Terus kayaknya hasil tes bahasa Inggris tuh kalau nggak salah di submit di website
yang dikirim Kumamoto kalau nggak salah, karena telat akhirnya dikasih website sendiri, suruh apply sendiri gitu loh. Akhirnya udah selesai itu, udah nggak ada kabar. Ya nggak ada kabar. Nah jadi aku fokus ke yang lainnya. Setelah itu selang beberapa bulan, nah muncullah itu letter of acceptance-nya kalau diterima di Kumamoto University. Tapi gak hanya sampai di situ aja. Jadi kita nunggu informasi tentang penerimaan beasiswanya dulu. Jadi abis mungkin ya, aku nggak tahu alur di fakultas ini apply beasiswanya itu kayak gimana. Mungkin dari setelah diterima di Kumamoto, mungkin berkasnya nanti bisa dibuat apply si beasiswanya ini. Terus selang abisnya diterima di Kumamoto, gak ada kabar, gak berlalu lagi. Dibayang-bayang gitu loh. Iya. Terus aku sama partnerku yang satunya itu mikir kalau ini kalau gak keterima beasiswa, ya udah deh Yul, gimana ini berangkat atau enggak gitu. Ya udah deh, kita berdoa aja supaya keterima gitu. Selang berapa bulan tiba-tiba dimasukin ke grup yang emang penerimaan student exchange selama 6 bulan itu. Jadi dari universitas lainnya, nggak cuma di Winsa aja. Nah, tapi itu nggak langsung dikasih pemberitahuannya kan, cuma dibikinin grup gitu kan buat sharing-sharing personally. Selang beberapa hari keluarlah itu hasil seleksi beasiswa. Dan yang ada di grup itu nggak semuanya keterima. Jadi yang keterima di Kumamoto, kalian mau nggak berangkat tanpa beasiswa? Kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi alhamdulillah kita berdua keterima. Nah tapi si pengumuman ini itu mepet banget sama jadwal keberangkatan gitu loh. Iya. Jadi habis ada informasi penerimaan beasiswa, kita langsung apply visa. Dan apply visa juga nggak sebentar. Jadi kita kayak wira-wiri tabrakan sama seminar hasil magang juga kan. Sama persiapan lainnya kan belum. Terus akhirnya udah visanya dapet, langsung tuh habis visanya dapet hari itu kita langsung beli tiket. Jadi kayak mepet. Mepet langsung. Benar-benar mepet. Terus jam mepet kalau anak-anak sekarang ngomongnya itu jam mepet itu. Iya, kayak deadline-less banget ya ternyata. Gitu. Terus abis itu di 3 hari sebelum keberangkatan itu nggak ada nih santai-santai ya, namanya juga semester akhir. Ada sertifikasi akunya. Akunya 3 hari sebelum keberangkatan itu kayak berangkatku kan Kamis, Senin, Selasa, Rabu itu ada sertifikasi. Dan sebelum sertifikasi tuh aku lupa dah. Kayak pokoknya nggak tahu lah, kayak tahun kemarin itu bener-bener yang paling capek menurut aku. Paling chaos gitu mungkin ya. Bener-bener kayak manajemen time-nya tuh kayak aduh amburadul banget pokoknya. Jam tidur itu udah kacau sekali gitu. Apalagi sertifikasi yang 3 hari sebelum keberangkatan ya kan. Jadi ya itu kesusahannya di situ. Kalau Belinda aku kurang tahu di 3 hari sebelumnya tuh mungkin dia yang nyiapin. Kalau aku kan sertifikasi nih, jadi dia yang nanti pesenin ya kayak milih seat buat pesawatnya kayak gitu-gitu. Karena aku sendiri lagi sertifikasi dan itu sampai sore, sampai ya kayak gitu-gitu tesnya ya kan. Sorry Mbak Belinda siapa? Belinda itu partner aku. Partner yang juga berangkat ke Kumamoto. Cuma beda prodi. Ya, gitu. Wow, keren sih. Keren, luar biasa. Dari persiapannya. Ini baru cerita persiapannya itu ikut capek aku. Iya, capek. Ikut capek loh, luar sana biasa. Kesini, sana kesini. hektiknya kerasa banget. Iya. Kalau ini Mbak, di Kumamoto kan berarti kan di Jepang daerah mungkin agak ke selatan ya. Kumamoto itu ya. Di sana area Kyushu. Itu harus ini nggak Mbak? Kalau buat komunikasi harus jago bahasa Jepang nggak sih? Jujur. Ohayo gitu. Jujur banget kalau dari aku
sebelum berangkat itu bener-bener gak ada persiapan buat bahasa Jepangnya. Atau udah punya basic dulu, basic nggak bahasa Jepang nggak ada sama sekali? Gak ada. Nggak ada. Ya Waduh. bayangin udah aku cerita persiapanku aja kayak Eh, no. Dari cerita persiapannya itu aja kayak Mbak Yuli kayak awalnya saya coba-coba. Lah kok Lah keterima. kok keterima. Ya itu oke juga Mm. kan. Jadi aku itu gak ada basic, teman-teman, gak ada basic Jepang. Jadi sebelum berangkat pun sebenarnya aku pengen belajar dulu kan dikit-dikit. Tapi waktunya itu Waktunya mepet banget tadi loh. Iya. Abis sertifikasi ya bayangin capeknya kayak Iya. gimana gitu kan. Soalnya rumahku kan Gresik. Waktu itu aku udah gak ngekos itu mungkin kan aku berangkatnya sertifikasinya Senin. Berarti kayak aku nge-cancelnya Jumat nih. Berarti aku Senin, Selasa, Rabu PP Surabaya dong buat sertifikasi. Iya. Jadinya kayak udah nyampe rumah udah tepar dong. Nah, tapi sama mama aku kayak dikirimin ini di Jepang, ini kayak video-video gitu loh kalau pesan Iya. makanan, Iya. tutorial cara pakai toilet lah sebagainya Oh, itu, iya. tutorial naik bus kayak gitu-gitu. Nah, aku lihatnya cuma video-video yang dikirim sama aku gitu. Cuma yang bener-bener lingkungannya itu aku masih belum tahu gitu. Jadi pas waktu berangkat, ya udah berangkat nih. Gak mikirin yang nanti di sana orang-orang bisa bahasa Jepang gak ya? Bisa bahasa Inggris gak ya gitu. Mungkin bisa karena kan Jepang juga banyak kayak orang-orang kerja di sana gitu. Orang luar Jepang yang kerja di Jepang. Pastinya kan pasti ada lah ya 1-2 mikirnya gitu. Tapi aku dengar-dengar itu kan emang Jepang ini cinta banget sama bahasa mereka. Bahkan mereka itu bukan kayak enggan atau apa, kayak buat asap orang bahasa lain itu kayak susah gitu loh menurutku. Karena dari ada yang suka K-pop nggak? Nah, biasanya idol-idol Korea yang ke Jepang itu bukannya si Jepangnya disuruh belajar bahasa Korea, tapi mereka yang ngubah lagunya Ke bahasa ke bahasa Jepang. Jepang gitu kan. Jadi Iya. aku notice dari situ kayak berarti ini Jepang ini negaranya bener-bener ngutamain sih bahasa Jepangnya ini kalau mau ke negara mereka. Jadi sempat mikir juga sih sebenarnya, cuma nggak mau yang dibikin overthinking atau apa, ya udah ya berangkat ya kita punya bahasa Inggris gitu. Iya. Jadi akhirnya berangkat gitu. Berarti nggak harus jago bahasa Jepang juga ya. Tapi kalian yang kalau mau ke sana juga harus belajar dikit-dikit. Oh iya. Gitu. Jangan yang kayak lepas kendali. Lepas kayak, langsung iya, nggak bisa lepas- bahasa Jepang gitu. Ya nggak gitu. Aku di sana juga belajar, Mm. belajar pinjem buku temanku yang bisa bahasa Oh, Jepang iya, gitu iya. kan. Dari universitas lain tuh ada yang udah N1, ada N3, ada yang N4 gitu. Kan punya buku gitu aku pinjem. Tapi susah banget ternyata. Berarti untuk bahasa yang di sana kalau di Kumamoto University-nya itu yang lebih diutamakan bahasa Inggris harusnya dong, atau bahasa Jepang? Dua-duanya, karena Dua-duanya. pemilihan matkul itu ada kelas bahasa Inggris, ada kelas bahasa Jepang. Di sana tuh kayak ada apa ya? Kayak untuk fokus ke anak internasional aja gitu loh. Apa sih? Kelas internasional Oh, gitu. kelas internasional sendiri gitu mungkin. Iya, kayak ada kubu atau apa gitu loh. Yang untuk kelas anak internasional sendiri. Nah, itu tuh ada kelas di mata kuliahnya itu yang dikasih ada kelas internasional bahasa Inggris sama kelas internasional bahasa Bahasa Jepang. Jepang. Oke. Dan bukan anak internasional aja yang bisa ambil, anak Jepangnya juga bisa ambil gitu. Tapi yang paling diutamain di situ kan anak-anak internasional dan juga anak-anak Jepangnya itu bisa berbaur gitu loh, kayak cross culture-nya ada gitu. Jadi pas waktu itu aku take-nya itu yang kelas bahasa Inggris aja, ya sadar diri lah ya. Iya. Karena kesadaran diri saya tidak bisa bahasa Jepang. Tapi sebenarnya kayak mungkin ya sebagian orang kayak ya udah ambil aja yang basic 1 buat belajar. Bukan itu ya. Masalahnya kalau udah di kelas ngomongin kehidupan sehari-hari itu beda banget gitu loh sama pelajaran yang dipelajarin di kelas kan. Jadinya bahasanya kan mungkin lebih formal atau lebih apa yang
masa iya belajarnya hiragana katakana itu nggak mungkin banget ya kan. Tapi di sana itu pas waktu aku baru ke sana itu ada kayak buka les-lesan gratis biasanya itu buat anak-anak yang baru belajar Jepang kayak gitu. Tapi kayak limited seat, cuma 10 anak nerima 20 anak gitu. Tadi kan Mbak Yuli persiapannya tuh hektik kan. Terus ada kayak syarat ngurus sertifikasi gitu. Untuk syaratnya sendiri tuh kita bisa ambil dari lintas jurusan nggak ya, dari program exchange gitu. Kayak misal mau ngambil yang beda dari SI gitu. Oh ya, aku lupa. Di sela-sela kehektikanku yang paling struggle juga pas waktu pemilihan mata kuliah itu tadi. Jadi kan sebelum berangkat itu kita dikasih kayak apa ya? KRS mungkin Peminatan gitu. Ya, gitu. benar, Oh, KRS. KRS. KRS kayak bentuk Excel gitu, udah tertata rapi, ada kode-kodenya, mata kuliahnya, ini untuk semester sekian-sekian. Terus ada silabus itu kayak RPS gitu. Jadi sebelum ambil itu kita lihat dulu ini nanti belajar apa, dilihat dari silabusnya, dari pertemuan 1 sampai 8. Terus abis itu examnya kayak gimana, ini kita mampu ambil enggak, kalau enggak kita nggak ambil. Jadi kita ambil yang emang kita mampu. Dan juga di sana itu satu SKS-nya itu 90 menit. Jadi satu matkul yang aku ambil itu satu SKS dan 90 menit. Dan ada satu matkul lagi itu yang aku lupa 2 SKS atau tetap satu SKS ya. Pokoknya itu selama kuliah itu kan ada 2 semester nih, 6 bulan ya kan, 2 semester. Dan ada yang mata kuliahnya di semester ini aja, ada yang mata kuliah di semester ini aja, terus ada yang satu semester ini sama mata kuliahnya gitu, tapi cuma satu aja. Oke. Terus ini Mbak, apakah ada tips agar bisa keterima student exchange ini yang kalau ada menurut Mbak Yuli, apa sih yang paling ngaruh untuk membesarkan persentase kita untuk keterima student exchange itu? Wait, tadi aku kelupaan buat cross sistem informasi sama itunya sebenarnya enggak. Jadi apa yang kita ambil itu ya yang kita mampu. Jadi beberapa mata kuliahnya itu teknologinya itu enggak seberapa mungkin. Lebih ke culture, gimana kita ngehubungin science, teknologi dan juga culture atau apa gitu-gitu. Jadi kalau field sistem informasinya sendiri tuh nggak ada. Jadi itu kayak kelas mata kuliahnya tuh internasional gitu loh. Jadi aku ambil beberapa mata kuliah yang emang biar bisa nyambung sedikit sama sistem informasi, tapi jatuhnya itu kayak cuma introduction, jadi kita belajar teori-teori aja, bukan yang secara mendalam gitu. Terus buat presentase keterima ke sana, kayak skill-skillnya itu yang pertama itu kalian harus niat dulu, ketahui minat kalian itu apa. Meskipun student exchange itu seneng ya kan, kita berkunjung ke luar negeri seneng, tapi jangan lupa kita di sana juga ada tantangannya kayak beradaptasi atau belajar dari nol, gimana cara kita berkomunikasi di sana, bertahan hidup di sana juga gitu. Terus yang kedua itu mungkin apa ya, keberanian. Nah, percuma kalian niat doang tapi gak berani, ya. Gak apa-apa gagal itu gak apa-apa, at least kamu itu udah nyoba, berusaha semampu kamu, dan itu numbuhin semangat kamu, rasa excited kamu buat ikut exchange kayak gini ini. Jadi kayak semisal presentase kebahagiaan kamu itu 20%, tapi kebahagiaan kamu itu minus 0,5, jadi gak balance gitu loh. Mau ini apply apa enggak ya, ini nanti aku takut ini, aku takut itu gitu. Jangan. Jadi semisal presentase kebahagiaan kamu buat ikut exchange itu anggap aja 90%. Jadi keberaniannya itu
harus bisa lebih dari itu, kayak 100%-nya gitu Oke, biar bisa oke. ambil. Dan juga jangan takut kalian gagal. Gagal itu wajar banget loh teman-teman, kayak itu sebagai pengalaman kita. Kalau kita nggak ngalamin kegagalan itu kayak mustahil nggak sih? Mustahil. Nah, aku juga sebelumnya juga pernah gagal kan sebelum itu, sebelum keterima di Kumamoto. Jadi tapi aku percaya kalau keberanian itu ngebantu banget. Dan juga di samping itu rezeki ya. Rezeki itu yang paling utama, karena rezeki setiap orang tuh beda-beda. Jadi kalian jangan minder gitu loh, udah percaya diri aja. Terus abis itu yang ketiga, jangan lupa pelajarin bahasa Inggris. Oke, Inggris. Pelajarin bahasa Inggris karena menurutku bahasa Inggris itu bahasa internasional orang-orang semua negara dan wajib dikuasai. Meskipun belum sempurna kayak biasanya kan orang-orang kan, aku takut nih ngomong ini bahasa Inggris ini tapi nanti takut salah gitu kan. Dulu aku juga kayak gitu, kayak minder banget pokoknya pas waktu nyampe sana itu. Bener-bener yang aku nggak mau ngomong bahasa Inggris, aku diem aja, aku dengerin gitu. Tapi nggak bisa dong, di sana harus tetap komunikasi. Dan untungnya teman-temanku itu, teman-teman kamar, itu mereka bisa bahasa Inggris. Beberapa dari mereka juga jago bahasa Jepang gitu kan. Aku ada teman berempat ini, 2 dari China, berempat sama aku. 2 dari China, 1 dari Prancis. Nah, 1 Cina, 1 Prancis ini jago bahasa Jepang. Tapi alhamdulillah bisa bahasa Inggris. Terus yang China itu juga bisa bahasa Inggris, yang China satunya. Tapi nggak bisa bahasa Jepang. Jadi kita communication-nya tuh pakai bahasa Inggris. Tapi pas waktu itu aku ngerasa minder dong, maksudnya aduh ini kayaknya anak-anak ini jago-jago banget dilihat dari wajah-wajah mereka gitu kan. Apalagi kalau aku kerudungan sendiri nih, gimana ya pemikiran atau perspektif mereka ke orang yang pakai kerudung kayak gitu-gitu kan, kayak overthinking sendiri lah. Tapi ternyata mereka itu welcome banget sama orang-orang sekitar yang memang mungkin agak beda kayak pakai kerudung gitu kan. Kita ngobrol ya itu pakai bahasa Inggris. Kayak gitu. Kalau presentasinya ya itu tadi harus balance lah, rasa kepo kamu, rasa penasaran, niat, keberanian dan bahasa Inggris itu. bahasa Inggris ini. Oh, bahasa Kuncinya Inggris. bahasa Kunci bahasa Inggris. Inggris. Sama keberanian. Iya. Iya. Tugas-tugas di sana itu susah nggak Mbak? Apalagi kan rata-rata isinya anak internasional tuh. Bisa jadi kan dapat tugas kelompok. Terus itu tugas yang mungkin memerlukan kayak banyak komunikasi dengan anak internasional juga kan. Itu lebih efektif nggak ya belajar di sana dengan di sini? Kalau dibilang sih, kalau di-compare itu jauh berbeda tentunya. Cara belajar di sini sama cara belajar. Maksudnya di sini itu di UINSA ya. Kita bicara tentang yang kita belajar di SI ini. Sangat jauh berbeda. Di sana itu pas waktu pertama kali habis opening ceremony, hari pertama biasanya kan mikirnya di sini kan kayak perkenalan dulu kali ya, minggu-minggu awal gitu. Minggu awal kenalan dulu. Iya, kita kenalan dulu, nggak ada nih tugas-tugas, pasti nggak ada, kita have fun dulu. Enggak, tapi di sana perkenalan paling cuma 15 menit, habis itu langsung penjelasan materi. Dan juga waktunya kalau 90 menit, ya udah 90 menit, start jam 8, selesainya jam 9 lebih berapa, ya udah selesainya TET segitu, harus sesuai. Dan biasanya PPT-nya itu kayak bener-bener ngepas gitu loh, surprisingly kayak ngepas gitu loh. Sesuai timing gitu ya? Sesuai timeline banget. Dosennya ngajar juga sesuai timeline. Terus kalau cara belajar di sana, hampir semua mata kuliah cara ngajarnya itu yang paling sama, itu tentang diskusi. Jadi kita itu biasanya habis dosennya nerangin, di sela-sela itu kita disuruh bikin grup kecil-kecil gitu. Nanti kita kayak dikasih studi kasus atau disuruh berpikir kritis tentang materi yang telah disampaikan oleh dosen. Setelah itu kita diskusi sama
teman-teman kelompok kita. Nah biasanya teman-teman kelompok ini nggak boleh sama kayak dari Indonesia gitu. Tapi kalau biasanya kalau kekurangan student kayak kebanyakan Indonesia ya udah terpaksa itu, tapi kebanyakan itu jangan sama gitu negaranya. Terus ya habis diskusi-diskusi nanti kita disuruh presentasiin, bukan yang kayak presentasi di depan, tapi kayak mengutarakan pendapat-pendapat kita setelah diskusi gitu. Kalau presentasi itu kayak sebagian dari kayak final exams, itu kebanyakan kayak presentasi kayak gitu. Oh, itu nggak ada kayak ngoding-ngoding atau cuman teori saja gitu? Iya, teori saja, terus abis itu ada beberapa yang mungkin praktek, kayak yang praktek itu cuma VR gitu-gitu. Yang teknologi ya, Iya. yang lainnya kan tentang culture. Jadi nanti kita tuh bertukar pendapat gimana perspektif dari negara ini, kebiasaan kamu dari kecil, kayak gitu-gitu. Jadi kita saling bertukar cerita. Ini, oh nanti ini sama ternyata gitu. Oh ini beda, ternyata tuh kayak gini kebiasaan di sana itu gitu setiap negara. Kalau yang teknologinya kemarin VR, habis itu kayak main-main game-game gitu. Kalau cuma ngodingnya itu enggak, menurut aku Seru enggak sama. banget. Seru kelihatannya. Iya, Ini seru siapa teman-teman yang kepingin ini? Ya, yang kepengen cari teman juga bisa loh harus ikut disiapkan dulu itu tadi niat, keberanian, bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris. oke Mbak Lilia. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Esitok, dan kita juga sudah merangkum Ya. pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman followers Hima Prosif, Instagram Hima Prosif. Di sini kita sudah menyebarkan Q&A. Jadi di sini sudah ada beberapa pertanyaan dan langsung saja masuk ke pertanyaan pertama, silakan. Untuk Mbak Yuli, apakah kalau mau mengikuti ini harus tes JLCT atau harus 2N? Itu tes apa itu kok Iya, asing? JLPT tuh kayak tes TOEFL. Tes TOEFL kan untuk bahasa Inggris nih. Kalau JLPT tuh buat bahasa Jepang, dan skornya itu biasanya N1 sampai N5. N5 itu paling terendah, N1 paling tertinggi. Paling tinggi. Gitu. Oh, JLPT. Oh, Untuk JLPT. singkatannya aku nggak tahu ya, lupa aku. Berarti itu kayak apa ya, Kak? TOEFL-nya bahasa Inggris. Itu bahasa Jepang itu ya? Iya, bahasa Jepang gitu. Iya. Sebenarnya kayaknya kalau dilihat dari persyaratan dari tahunku itu nggak wajib, opsional. Aku nggak tahu kalau tahun ini pakai atau enggak. Cuma yang aku tahu yang di-upgrade di sini, yang kemarin aku masih boleh pakai TOEFL ITP, yang sekarang nggak boleh, harus ITS. 2N tadi itu skornya. Ya N2 itu kayak levelnya, Oh, levelnya. tingkatannya. Iya. Yang paling tinggi tadi N1. Yang paling rendah N5. Jadi jawabanku tidak harus. Tadi Mbak Yuli kan dapat teman yang sangat suportif, yang sangat baik, welcome juga. Hal apa yang Kak Yulia kenang selama mengikuti student exchange? Hal yang paling dikenang itu sebenarnya banyak banget, cuma yang paling membekas ya itu teman-teman kamar aku. Soalnya rata-rata komunikasi anak internasional lainnya kayak Western Europe kayak gitu-gitu, itu tuh kan lebih individualis. Nah, sedangkan kita yang based on silaturahminya terjaga nih di Indonesia, orang ketemu aja say hi, kita nggak bisa kalau nggak lihat kita nggak say hi ya kan. Lewat depan gang itu langsung amit. Iya, aduh. Ya, amit gitu nggih kalau orang Jawa biasanya. Nah, kebanyakan mereka itu kayak ya ngurusin mereka sendiri gitu kan. Nah, tapi aku itu dapat roommates yang kayak keluarga aku sendiri. Iya, beberapa mungkin gak terlalu ngurusin kehidupan private kita, tapi kita selalu sharing-sharing kayak cerita-cerita hari ini tuh ngapain aja, kayak gitu-gitu kalau abis dari luar, kayak gitu-gitu. Terus itu gak semua kamar itu kayak kamar aku. Jadi kayak spesial banget menurut aku. Teman-teman aku itu nggak kayak teman-teman yang lainnya yang cuma kenal kayak di kamar itu cuma ngobrol sama satu orang gitu. Enggak, jadi di kamar aku itu kayak bener-bener keluarga yang kita sharing each other. Terus abis itu main-main itu juga main-main bareng gitu, yang meskipun nggak sering tapi kita kebanyakan kayak
oh ya nanti kita bareng ini, terus bertukar cerita, terus kalau masak gitu kayak sharing-sharing gitu. Itu yang paling membekas di aku kok, karena kebanyakan ketakutan anak-anak itu nanti di sana dapat teman gak ya, susah gak ya. Sebenarnya kalau boleh jawab ya, cari teman di student exchange itu susah kalau kamu komunikasinya kurang gitu loh, sosialisasinya kurang, apalagi sama orang yang beda culture sama kita, kebiasaannya. Kan kita harus tahu dulu nih, kita harus tahu kebiasaan mereka itu kayak gimana. Kita nggak langsung yang kayak nyamain gitu loh sama yang ada di Indonesia. Kita harus tahu karakter mereka dulu kayak gimana, cara pendekatan kita ke mereka itu kayak gimana gitu. Kita harus mempertimbangkan, kita kan nggak boleh bikin sakit hati orang lain. Itu yang paling penting ya kan, apalagi selama 6 bulan masa kita cari musuh, ya kan nggak mungkin dong. Nah itu sih. Berarti yang paling membekas tuh teman-teman, terus suasana hangat, harmonis sama teman-teman kamar itu tadi ya. Karena nggak semua kamar bisa seperti kamarnya Mbak Ilia. Bersyukur Bersyukur banget. Terus ini singkat saja ini, mungkin di sana selama studi exchange di Jepang ada kejadian rasis atau seperti itu, soalnya baru-baru lihat di akun sebelah ada katanya itu ada salah satu followers Bima Persif tanya gitu. Mungkin singkat aja Mbak. Kalau di Jepang sendiri sih sejauh aku di sana, Sejauh pengalamannya Mbak Yulia, pengalaman saya di sana itu nggak ada. Mungkin mereka wajahnya kayak ya nggak boleh suzon juga ya, kayak mungkin kayak ini kenapa pakai kerudung gitu ya, kayak mungkin asing sama kerudung itu. Kadang temanku juga kayak masih belum tahu kayak Islam itu kalau nggak boleh minum alkohol kayak gitu-gitu kan. Nah sedangkan mereka kan boleh makan babi dan sebagainya, alkohol. Nah jadi tuh kebanyakan tuh kayak mungkin cuma wajah mimik raut wajahnya kayak menggambarkan bingung gitulah ya. Iya bingung, tapi pas waktu udah ngobrol itu kayak nggak biasa ada, aja udah gitu biasa aja gitu. Nggak ada yang sampai kayak hei kamu gini nggak ada. Mereka kayak lebih gak ngurusin kamu gitu loh. Kalau di Jepang orangnya kalau bukan urusanmu ya nggak, ya udah bodo amat gitu, nggak peduli gitu loh. Mau kamu ngapain aja juga ya udah, paling mungkin sekelebat gitu, cuma kayak gitu doang. Nggak pernah yang sampai kamu nggak boleh kesini karena kamu gini gitu. Nggak pernah. Malah nyaman banget di sana lingkungannya, kayak saling nerima. Cuma mungkin untuk apa ya, first impressionnya mungkin kelihatan pakai apa ini di kepalanya, loh kok nggak boleh minum alkohol, kok nggak boleh makan babi, mungkin ekspresinya aja ya. Masuk ke pertanyaan terakhir, dan ini dari Dema FST Uinsa ini, pertanyaannya dari Eva ini, Dema ini. Pertanyaannya adalah, udah siap Mbak? Iya. Udah. Yuli-chan. Hai. Nani Gasuki. Sakamita. Yarima anak. Ini beneran dari Dema, bukan saya yang bikin. Siapa ya? Aku tahu kayaknya. Ini yang bikin Dema FST Uinsa. Oke Mbak Yulia, sudah cukup pertanyaannya dan kita sudah puas sudah jawabannya tadi sangat luar biasa. Arigato gozaimasu. Arigato. Nah, saya cuma tahu arigato gozaimasu. Saya juga bisanya hai. Iya. Nani Gasuki. Terima kasih banyak sudah mau hadir di podcast SI Talk episode keempat ini. Terima kasih ke kalian semua udah diberi kesempatan ini. Oke, untuk teman-teman jangan lupakan untuk tonton episode 4 ini. Pantengin terus, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like dan share. Komen juga boleh. Terus emang nggak boleh ta? Loh, komen juga boleh. Harus komen. Terus nantikan episode SI Talk yang selanjutnya, karena kita juga akan menghadirkan bintang tamu yang luar biasa. Emang SI Talk pernah ngundang bintang tamu yang biasa-biasa? Nggak pernah. Pernah. Pasti luar biasa. Keren. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SI Talk. Yo iki podcast SI. Dadah.